Halo semuanya, salam sejahtera. Kita tahu ya bahwa ASI atau air susu ibu adalah nutrisi yang paling baik untuk bayi, terutama di 6 bulan pertama. Setiap orang, setiap ibu yang habis melahirkan pastinya pengen bisa memberikan ASI eksklusif, minimal sampai 6 bulan. Tapi selama proses mengasihi, memberikan ASI secara eksklusif ini, ada aja kendalanya. Mungkin kondisi di mana kok ASI tiba-tiba seret, produksinya berkurang. Sehingga bayinya ya terpaksa, ibu ada yang memilih solusi memberikan susu formula yang lebih dini atau dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memperlancar ASI atau biasa kita sebut sebagai ASI booster. Pada video kali ini saya akan membahas jenis-jenis makanan ataupun nutrisi tambahan yang bisa Anda gunakan untuk melancarkan ASI Anda atau biasa kita sebut sebagai ASI booster. Kira-kira apa aja makanannya? Simak terus. Ya, rasanya senang banget ketika ibu habis lahiran melihat kondisi anaknya sehat, tanpa kurang suatu apapun ya. Tapi ternyata perjuangan ibu tuh nggak berhenti di situ aja. Masih ada tugas yaitu menyusui. Minimal 6 bulan, kalau bisa sampai 2 tahun memberikan ASI. Ya, tidak jarang juga pada proses menyusui ini pastinya ibu pengen bisa melakukan yang terbaik, bisa memberikan ASI eksklusif. Tapi ada aja masalah, misalkan produksi ASI jadi seret. Akhirnya mungkin ada beberapa ibu yang memilih, ya udahlah pakai susu formula aja. Ini sebenarnya sayang banget ya. Selain susu formula itu harganya juga lumayan, nutrisinya juga sebenarnya nggak sebagus dari ASI. Tapi ada juga tipe ibu menyusui di mana dia masih mengusahakan. Salah satunya mungkin dengan cara makan makanan yang dipercaya sebagai ASI booster yang bisa meningkatkan produksi ASI. Ya, pada video kali ini kita akan bahas beberapa makanan yang dipercaya sebagai ASI booster yang manfaatnya bisa meningkatkan produksi ASI. Ini penting banget buat Anda ketahui, terutama bagi Anda yang sedang menyusui. Ya, yang pertama adalah kacang almond. Kacang almond adalah salah satu jenis kacang-kacangan. Sebenarnya secara umum, hampir semua jenis kacang ini manfaatnya baik untuk meningkatkan produksi ASI. Tapi khusus kita bahas pada kali ini adalah kacang almond karena memiliki manfaat yang paling baik dibandingkan dengan kacang yang lainnya. Kacang almond mengandung minyak esensial, kemudian juga mengandung protein, mengandung vitamin E, mengandung zat besi, kemudian zinc dan juga kalsium. Di mana nutrisi semuanya ini bagus untuk melancarkan produksi ASI. Artinya bagi Anda yang mungkin lagi hamil, bolehlah sekali cemil-cemil kacang almond atau mungkin Anda olah menjadi kue atau mungkin ada juga produk susu kacang almond yang bisa Anda konsumsi. Ini baik banget buat melancarkan produksi ASI Anda. Kemudian makanan yang kedua adalah daun katuk. Ini kayaknya sudah turun-temurun ya, sejak nenek moyang kita kayaknya sudah dipercaya banget daun katuk ini bisa melancarkan ASI. Ya, daun katuk ini memang baik untuk melancarkan ASI. Ada senyawa alaminya lactagogum dan juga prolaktin esensial alami yang dimana fungsinya sangat baik untuk meningkatkan produksi ASI Anda. Sebenarnya tidak hanya dalam jumlah saja, kualitas dari ASInya juga bisa meningkat. Daun katuk ini bisa Anda peroleh mungkin dengan langsung mengkonsumsi rebusan daun katuknya, atau mungkin sekarang sudah modern banyak suplemen yang mengandung ekstrak daun katuk, atau bahkan minuman susu dan lain sebagainya. Ini bisa Anda mulai konsumsi sejak masih hamil, tapi diutamakan ya saat sedang menyusui, rutin aja konsumsi daun katuk. Cuman ya kita tahu ya daun katuk kalau kita olah langsung, misalkan daun langsung rasanya atau mungkin baunya ada beberapa yang nggak suka. Makanya saran saya sebaiknya pilih yang lain, bisa dari suplemen ekstrak daun katuk atau mungkin minuman berupa susu. Dan makanan yang ketiga adalah daun bayam. Daun bayam kita kenal sebagai makanannya si Popeye untuk bentuk otot. Ya sebenarnya daun bayam ini adalah makanan yang tinggi zat besi. Banyak sekali ya membuktikan bahwa zat besi ini penting untuk ibu yang habis lahiran. Kenapa? Karena habis lahiran itu biasanya banyak mengeluarkan darah pas proses lahirannya. Sehingga tidak jarang ibu mengalami anemia, kurang darah karena defisiensi zat besi itu. Kalau misalkan ibu mengalami anemia ini kan kadar Hb ya, hemoglobin yang rendah dalam darah. Ketika itu terjadi, suplai oksigen termasuk ke jaringan di kelenjar payudara yang bertugas memproduksi ASI ini juga berkurang. Akhirnya ya dampaknya ASI ini juga bisa berkurang. Makanya ibu yang anemia sering banget ASInya jadi seret. Nah, konsumsi bayam ini membantu meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh Anda.
Zat besi ini adalah komponen yang penting untuk pembentukan sel darah merah, sehingga tidak terjadi anemia. Habis lahiran wajib banget mengkonsumsi bayam supaya ibu tidak anemia, dan dampaknya adalah ASI-nya jadi tidak seret. Ini perlu Anda coba. Kemudian makanan yang keempat adalah chickpea, atau mungkin sebagian orang lebih kenalnya sebagai kacang Arab. Gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi chickpea ini ternyata mengandung senyawa fitoestrogen yang bagus untuk meningkatkan produksi ASI selama Anda menyusui. Jika ini Anda konsumsi secara rutin, ternyata baik untuk mencegah ASI supaya nggak seret. Selain dalam jumlah, juga kandungan yang tinggi protein dalam chickpea ini atau kacang Arab ini juga bisa meningkatkan kualitas dari ASI yang diproduksi. Protein ini penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga kalau misalkan Anda konsumsi ini rutin, nggak cuma jumlah, tapi kualitas dari ASI Anda juga menjadi meningkat. Dan kelima adalah bawang putih, makanan yang kita mungkin anggap bau dan rasanya cukup menyengat. Ini kalau misalkan dikonsumsi ibu menyusui, nggak ke bayinya ya dok? Ya memang, aroma dan rasa dari bawang putih yang kita konsumsi bisa larut ke ASI. Penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya aroma dan rasa dari bawang putih ini membuat bayi bisa menyusu lebih lama durasinya. Sehingga kalau misalkan dia menyusu terus, karena kan produksi ASI salah satunya by on demand ya, artinya kalau semakin disusukan, semakin sering disusukan, produksi ASI ini akan semakin banyak karena memberikan sinyal ke otak untuk terus produksi. Otomatis produksi ASI ini juga bisa meningkat. Cuma kontroversi dari penggunaan bawang putih untuk meningkatkan produksi ASI ini masih pro dan kontra, karena ada beberapa bayi yang justru merespon dengan berlebihan, bayinya jadi diare. Jadi sebaiknya untuk bawang putih ini pilihan terakhir kalau saran saya. Ya, dari beberapa makanan yang tadi saya sebutkan, memang sudah dipercaya, sudah terbukti bisa meningkatkan produksi ASI. Artinya bisa sebagai ASI booster. Cuman kalau kita mau ngolah satu persatu kayaknya repot juga. Lalu solusinya ya di luaran sana kalau kita cari banyak vitamin atau suplemen yang sudah mengandung senyawa-senyawa dari makanan itu tadi. Atau mungkin minuman, contohnya seperti susu. Ya, seperti produk yang ada di depan saya ini. Ini adalah Avis Lab susu almond plus ekstra daun katuk, kurma, dan juga madu. Saya bisa rekomendasikan ini sebagai nutrisi tambahan untuk ASI booster. Jadi buat Anda yang lagi hamil persiapan mau nyusui, Anda wajib bisa cobain Avis Lab susu almond ini. Kemudian buat Anda yang nyusui juga, misalkan takut ada kendala ASINya seret, Anda juga bisa cobain Avis Lab susu almond ini. Kenapa saya rekomendasikan? Saya punya alasannya. Yang pertama adalah soal komposisi. Ya, Avis Lab kacang almond ini, susu almond ini terbuat dari California Raw Almond, kualitas kacang almond yang baik. Gak cuman itu, tadi kacang almond kita percaya sebagai ASI booster, ternyata juga ada tambahannya ekstrak daun katuk juga ada pada Avis Lab susu almond ini. Artinya sudah ada dua makanan yang tadi saya sebutkan sebagai ASI booster sudah ada pada Avis Lab susu almond ini. Kemudian soal rasa juga, pemanisnya ini nggak pakai pemanis buatan, tapi 100% pemanis alami. Karena ada kurma dan juga madu yang dipakai untuk pemanis. Keunggulan pertama, secara kesimpulan, bahwa 100% bahan yang ada pada Avis Lab susu almond ini 100% alami. Tanpa pemanis dan juga tanpa pengawet. Alasan berikutnya, soal rasa. Ya, mungkin kalau Anda suka konsumsi susu sering ngerasa enek. Kalau rasa dari Avis Lab susu almond ini terjamin enak, nggak ada rasa eneknya. Tadi saya sempat cobain sedikit yang rasa original. Di sini ada 7 varian rasa. Saya punya semuanya. Jadi di sini ada Italian Mocha, kemudian Tropical Banana, ada juga Sweet Guava. Ini rasa original yang tadi saya cobain, nanti kita review di video kali ini. Kemudian ada Belgian Coklat. Dan juga ada Korean Strawberry, yang suka strawberry, dan French Vanilla. 7 varian rasa, Anda sesuaikan aja dengan sukanya Anda. Mungkin kalau mau dicobain semua juga boleh, mana yang paling suka. Tadi saya cobain yang original. Jadi secara rasa nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu bosen juga karena rasanya itu-itu aja, karena di sini ada 7 varian rasa. Kemudian keunggulan yang lain, dalam hal pembuatan. Ini cukup mudah banget, jadi cara buatnya itu 2-3 sendok makan ya, dicampurkan ke 200 ml air hangat. Kemudian diaduk. Dan keunggulannya adalah di situ tidak ditemukan ampas, karena ini terbuat dari serbuk susu almond yang benar-benar halus.
Mungkin kalau Anda pernah bikin susu ada yang ngendep di bawah, kalau ini nggak ada endepannya sekali. Cobain aja. Selain itu juga keunggulan yang lainnya dalam hal kualitas. Anda nggak perlu meragukan karena dari pembuatannya ini dibuat dengan teknologi canggih terkini. Dan dalam pembuatannya juga sudah diawasi oleh farmasi dan juga bekerja sama dengan apoteker. Jadi secara kualitas, secara pembuatan, Anda nggak perlu ragukan lagi. Ini nggak dibuat secara sembarangan. Dan biar adil, saya cobain langsung susunya ya. Tadi saya sempat sudah seduh yang rasa original. Jadi kayak gini. Ini yang rasa original ya. Jadi tidak ada ampasnya sama sekali. Ya, kita cobain aja secara langsung gimana rasanya. Ini yang original ya. Saya nggak bohong, rasanya ini enak. Enggak enak yang original. Mungkin Anda nanti saya sarankan untuk nyobainnya rasa yang lainnya juga ya. Tadi saya sempat bilang bahwa rasanya nggak enak. Ini memang beneran nggak enak. Dan soal manis, kadang-kadang susu kalau pakai pemanis buatan atau gula itu manisnya bikin enak. Ini manisnya enak banget karena tadi terbuat dari kurma dan juga madu. Jadi untuk rasa kalau disuruh nilai 1 sampai 10, saya bisa kasih 9,5 atau bahkan lebih ya. Karena rasa yang saya cobain original, nggak tahu rasa yang lainnya mungkin bisa aja lebih enak. Jadi begitu ya buat Anda yang mungkin ingin mencoba manfaat baik dari Hafiz Lab susu almond, buat Anda yang mungkin persiapan menyusui atau sedang menyusui, cobain aja nutrisi tambahan ini. Anda nggak perlu repot-repot bikin daun katuk lah atau mungkin kacang almond dicemilin, nggak usah khawatir. Cukup konsumsi ini aja, sarannya 3 kali sehari dan dikonsumsi setiap hari. Jaminan nanti ASI Anda bisa lancar. Tapi tetap ya, dari semua hal itu dalam hal proses menyusui juga ditunjang dengan Anda nggak boleh stres ya. Selama nyusui jangan stres, karena kalau stres itu memicu ASI jadi seret. Dan juga yang paling penting adalah sering-sering disusukan. Atau kalau misalkan Anda pakai botol, sering-sering dipompa. Ini membantu memberikan sinyal ke otak supaya produksi ASI tetap diberikan sinyal supaya tetap diproduksi. Hal itu penting dicatat. Selain nutrisi tambahan juga dalam hal tersebut juga harus Anda perhatikan. Semoga ya doa saya di sini adalah buat Anda yang sedang menyusui bisa menyusui eksklusif minimal 6 bulan. Syukur-syukur bisa lanjut sampai 2 tahun. Tentunya itu adalah masa yang paling baik dalam hal menyusui karena golden period pertumbuhan anak, kecerdasan anak semuanya dimulai dari Anda sendiri. Dari usia dia lahir sampai 2 tahun itu adalah masa-masa golden period. Nutrisi harus diperhatikan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda yang mungkin ingin memesan, juga ingin mencoba, bisa kunjungi saja link yang ada saya sertakan di kolom deskripsi. Di sana ada link pembelian Instagram, e-commerce, dan juga ada nomor admin WA-nya. Anda bisa chat langsung melalui WA untuk pemesanan produk ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.